itu mau keluar dari kamar mandi, dia menengok ke atas. Nah, tiba-tiba si ibu ini shock melihat subscribe jika kisah nyata lainnya yang lebih seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali bersama kami Sanggar Silaturahmi Kelana yang akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami pasien yang kami tangani ya. Jadi emang ini kisah semua ya, saya upload kisah nyata semua, insyaallah. Dan saya akan pada di akhir video saya akan berikan solusinya agar kita dijauhi dari hal-hal diganggu oleh gaib. Untuk kisah nyata saat ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata. Pada saat itu saya lagi posisi di rumah ya, sekitar mungkin saya dipanggil sekitar jam 10 ya, sekitar jam 10 malam. Jadi kisahnya ini seorang ibu ini ya udah berumah tangga. Jadi seorang ibu ini mandi tepat jam 9, dan di sebelah rumahnya itu masih sekitar ada pohon-pohon besar ya, seperti kayak ya lapangan pohon-pohon besar, terus kan kosong lah. Jadi ibu ini mandi di tepat jam 9 itu, sambil mandi ya, itu sambil nyanyi lah, sambil nyanyi di kamar mandi ya. Nah, entah mengapa pada saat sambil bernyanyi-nyanyi di kamar mandi, pas sekitar jam setengah 10 selesai pas selesai mandi, mungkin dia udah nih, dia nengok itu kan kamar mandinya itu apa ya, ini karena kontrakan itu kamar mandinya di atasnya agak terbuka, jadi kelihatan untuk sebelah ya. Terus pada saat si ibu itu mau keluar dari kamar mandi, dia menengok ke atas. Nah, tiba-tiba si ibu ini shock melihat wujud sosok wanita ya, menyeramkan. Nah, di sini si ibu ini akhirnya tanpa satu kata pun berteriak atau apa enggak. Jadi si ibu ini ya seperti orang kaget gitu. Seperti orang kaget, dia keluar dari kamar mandi tanpa berkata kata satupun. Kayaknya masuk ya ke rumahnya beserta ada suaminya juga. Ya, dia pakai pakaian. Di situ dia diam. Nah, ditanya sama suaminya gitu. Tanya sama suaminya, ini nggak menjawab sama sekali, nggak menjawab, diem aja. Disuruh bikin kopi diem juga, disuruh apa diem. Jadi setelah ada di kamar mandi itu diem, nggak berkata-kata gitu. Nah, akhirnya suaminya juga kaget gitu, ini kenapa ya, kok istri saya diem aja gitu kan. Akhirnya pada saat saya waktu itu lagi di rumah, saya dipanggil ya, oleh ya yang kenal juga teman saya juga dipanggil. Saya bilang, Assalamualaikum Kang, ya ada apa? Saya bilang, ini
bisa minta tolong nggak? Tolong apa? Saya bilang, ini minta tolong, tadi katanya si ibunya ini udah selesai mandi itu nggak ngomong sama sekali ya, ngomong sama sekali, diem aja kan. Jadi seperti orang tatapan kosong gitu. Saya bilang, ini nih, saya disebutnya kesambet atau ketempelan lah ya, itu pada umumnya. Terus akhirnya saya berdoa dulu sebelum berangkat ya, berdoa terlebih dahulu. Langsung saya ke rumahnya ya, jauh sih, beda sekitar 3 gang lah ya. Akhirnya saya masuk, assalamualaikum. Jawab, waalaikumsalam. Kenapa Pak? Ini istri saya ini diem aja nggak. Pas saya lihat ya, saya buka daripada sisi kebatinan, saya diam sejenak, saya lihat, astagfirullahaladzim, itu sosok perempuan ini emang bisu ya, wajahnya ini lumayan menyeramkan ya. Akhirnya saya coba membuat air doa terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini si ibu ini masih diam, nggak apa ya, nggak bicara sama sekali. Nah setelah saya deteksi di mana dia berada, titiknya, saya bacakan doa. Sebelum saya bacakan doa, saya berkomunikasi dengan sosok di situ, tapi dia nggak bisa ngomong, cuma hanya sosok tersebut itu memberikan isyarat gitu. Jadi isyaratnya itu dia merasa terganggu oleh nyanyiannya gitu. Ya mungkin ya musik dangdut atau apalah. Jadi ini yang di sebelah ini ada pohon, itu merasa terganggu dengan dia itu di kamar mandi bernyanyi. Akhirnya saya diam sejenak, saya bilang, mohon dimaafkan karena memang merasa terganggu. Atas izin Allah mohon keluar. Hanya dia diam, itu nggak sepatah kata pun nggak bicara sama sekali ya. Dan alhamdulillah dengan pengobatannya ini nggak lama seperti misalkan setengah jam ya. Setelah bikin air doa, saya deteksi di mana dia punya titik. Ternyata dia titiknya ada di tenggorokan. Ya, pada saat saya tekan di tenggorokan, itu si ibu tuh yang masukan itu sakitan gitu. Saya bilang sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya tekan. Nah, pas saya tekan, ini titik kedua itu ada di perut. Jadi saya gabung waktu itu. Jadi tangan saya dua. Tapi kita pakai sarung tangan ya kalau ngobatin daripada lawan jenis. Jadi saya pakai sarung tangan dan tanpa menyentuh. Jadi ada jarak. Jadi misalkan ini badan, ini tangan saya di sini. Jadi jarak sekitar sejengkal. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi khalasila ja'adik nih. Lalu saya tarik. Alhamdulillah wa syukurillah, sambil teriak gitu ya si ibu ya, ngebut agak kencang ya, sedang lah teriak, gitu kan, kayak mau ada sesuatu.
tarik, alhamdulillah kita buang. Pada saat itu juga ibu tersebut langsung sadar, dan si ibu itu bertanya ada apa. Ya, suaminya jawab, kata suaminya, dari tadi kamu tuh nggak pernah bicara, diam hampir setengah jam. Saya tanya ini tanya itu, saya kita tolong bikin kopi, diam aja duduk. Akhirnya ini saya panggil bapak ini, saya juga kenal lama, kenalnya saya kita tolong yang di sini. Ya kebetulan bapak ini ada di rumah. Ya alhamdulillah ya bisa membantu sesama ya. Di situ langsung sembuh. Nah akhirnya saya bilang sama ibu, kalau di kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni minal khubuthi wal khaba'is. Ya, angkatkan kaki sebelah kiri. Pas di kamar mandi, sebisa mungkin jangan bernyanyi-nyanyi. Jadi ada yang merasa sosok itu terganggu, akhirnya masuk. Hanya jawab si ibu, ya Pak, saya nggak akan mengulangi lagi lah. Kalau udah mandi ya mandi aja. Ya sudah. Langsung kita berdoa. Nah, setelah saya mengasihkan ujangan nasihat seperti itu, alhamdulillah ibunya pada saat itu, setelah kejadian itu, nggak pernah namanya di kamar mandi itu, karena kamar mandinya ini bersebelah dengan tanah kosong, ada pohon juga. Terus memang karena kontrakan ya nggak seperti tertutup ya, jadi atasnya itu atapnya agak kebuka. Nah, ya ibaratnya semi lah panen, jadi kontrakan biasa, jadi nggak seperti tidak tertutup. Ya alhamdulillah sebenarnya akhirnya Mbak, Bu, alhamdulillah udah selesai. Saya mohon pamit. Itu aja nasihat saya kalau masuk kamar mandi. Nah, baiknya sebelum masuk kamar mandi kita berdoa. Insya Allah kalau kita berdoa dijaga, dijauhi daripada gangguan-gangguan hal tersebut. Selesai, saya pamit. Untuk pesan dari saya itu, jadi kalau masuk kamar mandi kita baiknya kita berdoa, dan pasti kamar mandi jangan bernyanyi ya. Khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sosok-sosok kayak gitu merasa terganggu ya. Itu aja kisah nyata yang saya ceritakan. Kurang lebihnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi Sanggar Kelana.